Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Jelaslah bahwa ketiga ahli hebat ini sama sekali tidak mendengar dan mematuhi Niyang. Dari segi bunyinya Ao Wuxu masih lumayan. Dia menjanjikan Niyang dua tuntutan, dia akan melindungi Niyang pada saat hidup juga akan mendengarkan satu perintah darinya. Wulan bahkan lebih buruk, dia sebenarnya tidak akan mendengarkan satu perintah pun dan hanya berjanji untuk melindungi Niyang ketika dia dalam bahaya. Anak muda Qin Yu, Ao Wuxu tiba-tiba melihat ke arah Qin Yu. Meskipun kau telah menjadi master dari 10.000 binatang atlas tapi kekuatanmu jauh lebih lemah dariku. Saya awalnya bermaksud untuk tidak mendengarkan bahkan satu pun dari perintah Anda, namun ketika berhadapan dengan kakak laki-laki Wulan saya akan mendengarkan satu perintah dari Anda. Kalimat yang sangat sombong ini mengejutkan Qin Yu. Seandainya bukan Niyang, bagaimana mungkin Anda bisa memerintah saya? Ao Wuxu memandang rendah Qin Yu. Aku hanya akan melindungimu pada saat hidup dan mati. Di lain waktu Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk memerintah saya. Ketika Anda naik ke alam ilahi Anda mengembalikan kebebasan saya. Jika kamu menolak itu mungkin akan membunuhku. Dari awal hingga akhir ekspresi wajah Ao Wuxu ini bahkan tidak berubah. Qin Yu tersenyum ringan. Ao Wuxu, Ao Wuming adalah kakakku dan aku juga menghormatimu. Baik, saya menerima permintaan Anda. Apakah dia saudara laki-laki Anda? Ekspresi Ao Wuxu sedikit berubah saat dia melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Ao Wuxu yang awalnya cuek terhadap segala sesuatu sebenarnya tersenyum ringan. Wuming, bagaimana kabarnya? Kakak Wuming baik-baik saja. Dia telah bepergian ke alam abadi dan iblis dengan kakak ipar Lian Zhu, Qin Yu menjawab. Ao Wuxu mendengar ini dan mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berjalan jauh dan tidak lagi repot-repot berbicara dengan Qin Yu. Qin Yu melihat punggung Ao Wuxu. Ao Wuxu ini memiliki keterasingan dengan Kaisar Naga dan klan Naga, tapi sepertinya hubungannya dengan saudaranya sendiri sebenarnya cukup bagus. Qin Yu bisa merasakan berbagai jenis bantalan Ao Wuxu terhadap Ao Wuming. Qin Yu tidak tahu sama sekali bahwa selama Ao Wuxu masih kecil hanya ada Ao Wuming saudaranya sendiri yang tidak mendiskriminasi dia sedikit pun. Sikap Yeku dan Wulan terhadap Qin Yu malah jauh lebih baik. Qin Yu, Anda memiliki bakat dan keberuntungan dengan kecepatan kultivasi Anda. Saya rasa tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk naik ke alam ilahi, kata Wulan sambil tersenyum. Hanya saja Anda harus sangat ketat pada diri sendiri. Jika Anda bergantung pada orang lain maka kemajuan Anda sendiri pasti akan menjadi sangat lambat. Apa kamu mengerti itu? Qin Yu mengangguk. Jika seseorang bergantung pada orang lain sepanjang waktu, bagaimana mungkin mereka bisa mencapai sukses besar? Wulan mengangguk dan kemudian menghibur Qin Yu. Bagus kalau kamu mengerti itu. Sejujurnya saya tidak pernah benar-benar mempertimbangkan Niyang itu. Dengan temperamennya melewati kesengsaraan ilahi, ada kemungkinan 50% dia akan gagal. Wulan sepertinya tidak peduli sama sekali tentang Kaisar Abadi Niyang. Yeku yang berdiri di samping berkata bingung. Kakak laki-laki Wulan, aku ingat saat itu sepertinya kamu bahkan tidak ingin berbicara dengan Niyang dan tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Hanya ketika Niyang sekarat dan meminta bantuanmu barulah kamu akhirnya membantunya. Mengapa Anda sebaik ini untuk anak muda Qin Yu ini? Saya juga tidak bisa merasakan apa yang begitu luar biasa tentang anak muda Qin Yu, ini kekuatannya bahkan lebih lemah dari Niyang. Mengapa kamu begitu baik padanya? Saat ini Ao Wuxu yang berada jauh juga melihat ke arah mereka. Jelas dia juga bingung tentang ini. Wulan tertawa ringan dan melihat ke arah Qin Yu. Itu karena saya yakin Qin Yu. Lebih tepatnya saya yakin akan Paman Lan itu. Paman Lan. Qin Yu tertegun. Tuan Wulan, Anda kenal Paman Lan? Wulan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya.
Tidak, aku sama sekali tidak mengenalnya. Namun ketika kami berada di alam Ni yang saya telah melihat boneka. Saya bertanya kepada Anda siapa yang memperbaiki itu dan Anda mengatakan kepada saya bahwa itu adalah Paman Lan bukan? Ya itu betul, Qin Yu masih ingat hal-hal di alam Ni yang. Pada saat itu Wulan benar-benar dapat segera menentukan bahwa boneka abadi pedang bukanlah orang sungguhan dan bahkan bertanya siapa yang menyempurnakannya. Seolah-olah setelah dia mengetahuinya perilaku Wulan terhadap Qin Yu telah sangat berubah. Kakak Wulan siapa Paman Lan itu? Tanya Ye Ku bingung. Anda tidak bisa meminta, kata Wulan secara misterius. Qin Yu dapat menentukan bahwa Wulan ini harus tahu sedikit tentang Paman Lan. Atau mungkin dia menentukan beberapa hal tentang Paman Lan dari Sword Immortal Puppet. Tiba-tiba Qin Yu teringat suatu masalah, dari mana Wulan berasal. Qin Yu benar-benar tidak dapat menentukan tubuh asli Wulan juga tidak tahu tentang sejarahnya. Wulan segera melanjutkan. Yeku tubuh sejati dinosaurusmu sangat kuat seperti ini, kamu sama dengan Wuxu terus tinggal di atlas 10.000 binatang, Qin Yu dapat memerintahkanmu sekali selama hidup dan mati kamu harus lindungi Qin Yu. Ya kakak, Yeku tampaknya mematuhi kata-kata Wulan. Wulan tersenyum dan melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu jika Yeku selalu berada di sisi untuk melindungi Anda, maka bahkan jika kekuatan Anda meningkat Anda tidak akan memiliki kekuatan yang ditempa dari pertempuran nyata dan tidak akan dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan Anda. Qin Yu segera mengangguk mengerti. Dia benar-benar dapat memahami hal ini hanya dengan mengalami Kaisar Yu dan Suetianya mencoba membunuhnya di Blue Snow Star barulah dia berhasil memahami dan menciptakan teknik jari meteor dan teknik domain yang dimiliki oleh tingkat Kaisar. Kehebatan pertempuran Qin Yu, Wuxu dan Yeku adalah sesuatu yang tidak jelas. Lebih baik aku memberitahumu tentang itu. Ekspresi Wulan menjadi agak serius. Qin Yu dengan hati-hati mendengarkan. Kekuatan seseorang pasti bukan sesuatu yang bisa ditentukan hanya oleh levelnya, Wulan berkata perlahan. Wuxu saat ini adalah Demon Emperor level 8 dan tubuh aslinya juga merupakan Super Divine Beast Blood Dragon. Dalam mode pertarungannya hanya ada beberapa orang yang bisa mengungguli dia di seluruh alam abadi dan iblis. Saya sudah tidak berada di dunia abadi dan iblis selama bertahun-tahun saya hanya akan berbicara tentang orang-orang yang saya kenal. Kaisar Naga dari klan Naga Alam Iblis Kaisar Iblis Peng dan Kaisar Ni dari klan Burung, Qin Yu mengangguk. Di permukaan ada 3 tembakan besar di alam iblis. Namun siapa yang tahu jika ada ahli tersembunyi? Adapun alam abadi kekuatan Kaisar tersembunyi seharusnya berada pada level yang sama dengan Wuxu. Adapun mereka yang lebih kuat dari Wuxu hanya ada satu orang yang saya kenal dari alam abadi Kaisar Qian. Kata Wulan dengan kepastian mutlak. Qin Yu sudah siap untuk itu Kaisar Qian pasti lebih kuat dari kekuatan yang ditampilkannya. Adapun alam bintang kegelapan 3 penguasa agung tidak akan lebih lemah dari Wuxu kata Wulan dengan tenang. Qin Yu terkejut. 3 penguasa agung alam bintang kegelapan benar-benar menakutkan. Kembali ketika dia berada di Teluk Bulan Sabit Kaisar Qian dan mereka bahkan mengatakan bahwa kepala 3 penguasa besar alam bintang gelap penguasa hukuman emas sebelumnya bahkan adalah kakak laki-laki tua mereka. Selain beberapa ahli tersembunyi orang-orang lainnya misalnya Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Kaisar Iblis Darah dan mereka jelas bukan tandingan Wuxu. Kata Wulan dengan acuh tak acuh. Dari pidato Wulan Qin Yu tahu satu hal, Wulan tidak tahu tentang keberadaan Nenek Yin Hua. Kamu seharusnya tahu tentang kekuatan Wuxu kan? Selain beberapa ahli dari alam abadi dan iblis tidak banyak orang lain yang bisa menandinginya, kata Wulan sambil tersenyum. Adapun Yeku kekuatannya mendekati kekuatan Kaisar Yu. Qin Yu mampu memiliki hierarki yang jelas tentang kekuatan Ao Wuxu dan Yeku. Hanya setelah mengetahui seberapa kuat mereka sebenarnya barulah dia dapat menggunakan satu-satunya perintah yang dia miliki dengan lebih baik.
Itu benar, Anda harus berhati-hati terhadap Kaisar Yu dan Kaisar Mistik yang bergandengan tangan. Kata Wulan tiba-tiba, mereka berdua adalah Kaisar Abadi tingkat 8, namun begitu mereka bergandengan tangan mereka tidak hanya akan dapat menandingi Kaisar Abadi tingkat 9, yang paling penting adalah senjata ilahi mereka dapat bergabung menjadi satu dan berubah menjadi senjata ilahi tingkat tinggi. Saya rasa bahkan Wuxu tidak akan bisa menerima itu. Seolah-olah dia mengingat kembali kenangan itu. Ternyata Wulan tahu tentang kekuatan serangan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Saya mengerti. Qin Yu mengangguk. Meskipun Kaisar Yu dan Kaisar Mistik bergandengan tangan tidak dapat melakukan apapun pada alam Jianglan, tetapi seseorang masih tidak dapat meremehkan kekuatan serangan keduanya. Ao Wuxu yang berdiri jauh tiba-tiba mengeluarkan suara. Anak muda Qin Yu di mana ini? Baru sekarang Ao Wuxu menyadari bahwa tempat ini berbeda di alam abadi dan iblis. Anak muda Qin Yu, di seluruh alam abadi dan iblis tidak ada tempat dengan tanah yang begitu luas. Bahkan kesadaran iblis saya tidak dapat menentukan batas. Ao Wuxu berkata dengan heran. Kesadaran Kaisar Iblis level 8 pasti bisa menutupi seluruh planet. Jumlah energi roh elemen di sini juga sangat padat. Wulan juga terkejut. Qin Yu mulai tersenyum. Ini adalah bagian dalam alam Jianglan. Alam Jianglan. Wulan, Yeku dan Ao Wuxu melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu mengangguk karena ketiganya juga dibatasi oleh atlas 10.000 binatang. Qin Yu memutuskan untuk memberitahu mereka. Alam Jianglan adalah artefak ilahi yang disempurnakan Paman Lan. Ada ruang yang sangat besar di dalam artefak ini. Artefak ilahi spasial. Wulan dipenuhi dengan keheranan. Artefak ilahi spasial, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Baik Yeku dan Wuxu menjadi bingung. Dan ini juga disempurnakan oleh Paman Lan itu? Wulan segera bertanya. Qin Yu mengangguk. Wulan menarik napas dalam-dalam seolah menenangkan dirinya dari keterkejutan. Dia kemudian menatap Qin Yu dengan tatapan mendalam. Qin Yu, Paman Lan milikmu ini benar-benar memperhatikanmu. Paman Lan memang sangat baik padaku, kata Qin Yu sambil menghela nafas. Dia mengingat kembali kenangan hari-hari di alam fana ketika dia bersama dengan Paman Lan dan Lier. Hanya setelah beberapa lama Qin Yu terbangun dari ingatan. Tuan Wulan, ada juga masalah lain yang belum saya bicarakan. Saya yakin Anda semua mungkin akan memahaminya di masa depan. Kecepatan aliran waktu di alam Jianglan berbeda dengan di dunia luar. 10 tahun di sini hanya 1 tahun di luar. 10 tahun di sini adalah 1 tahun di luar. Yeku tercengang. Ao Wuxu juga berjalan, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah itu terlalu fantastis? Kata Yeku. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Waktu adalah keberadaan teoretis. Untuk aliran waktu yang berbeda di dua ruang itu benar-benar sangat fantastis. Tuan Wulan, ada apa? Qin Yu melihat ke arah Wulan dengan bingung. Saat ini mata Wulan dipenuhi dengan keterkejutan, kulitnya juga menjadi agak pucat. Dia memiliki penampilan seperti baru saja melihat hantu. Tuan Wulan, kata Qin Yu sekali lagi. Kakak Wulan, ada apa? Yeku dan Ao Wuxu juga melihat ke arah Wulan. Hanya setelah mereka bertiga memanggilnya beberapa kali lagi, Wulan kembali. Wulan menarik napas beberapa kali dan membiarkan ekspresinya menjadi sedikit lebih tenang. Namun masih ada keheranan di matanya. Qin Yu, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya bahwa aliran waktu di alam Jianglan berbeda dari yang di luar? Tepat sekali. Qin Yu mengangguk. Wulan menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi melihat Qin Yu secara mendalam untuk beberapa kali lagi. Dia kemudian tersentak kagum dan berkata, Qin Yu, saya juga akan berjanji kepada Anda bahwa selama hidup dan mati saya akan melindungi hidup Anda. Juga kamu akan memiliki satu kesempatan untuk memerintahku. Qin Yu tersenyum sambil mengangguk. Wulan bahkan tidak memberi kesempatan pada Ni Yang untuk memerintahkannya. Baginya untuk memberi kesempatan pada Qin Yu. Qin Yu sudah sangat puas.
Yeku dan Ao Wuxu sama-sama memandang Wulan dengan heran. Wulan terus tersenyum sambil menatap Qin Yu. Qin Yu, ketika Anda mencapai alam ilahi, saya tidak peduli jika Anda akan mengembalikan kebebasan saya, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Yeku dan Ao Wuxu semakin terkejut. Wulan sebenarnya tidak meminta kebebasan ketika mereka mencapai alam ilahi. Dari sudut pandang Yeku dan Ao Wuxu, mereka sama sekali tidak dapat memahami ini. Wulan tidak repot-repot menjelaskan, dia hanya tersenyum. Qin Yu mengangguk, agar orang lain bersikap baik padanya dia juga tidak bisa berlebihan. Qin Yu telah memutuskan dalam hatinya bahwa jika dia dapat mencapai alam ilahi, dia pasti akan kembalikan Wulan kebebasannya. Qin Yu, ketika Anda meninggalkan alam Jianglan, saya berharap Anda akan mengizinkan kami untuk melanjutkan pelatihan di alam Jianglan. Kami bisa menghemat 10 kali lipat jika kami berlatih di sini, kata Ao Wuxu tiba-tiba. Qin Yu tersenyum dan malah bertanya, bisakah ini dianggap saat Anda meminta bantuan dari saya? Ao Wuxu mengangguk dingin dan tanpa basa-basi. Ya, saya pasti tidak akan meminta bantuan secara gratis. Jika Anda mengizinkan saya untuk berlatih di alam Jianglan, saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk memerintahkan saya. Seperti ini Qin Yu akan mendapatkan 2 kesempatan untuk memesan Ao Wuxu. Jadi dia secara alami bersedia. Ao Wuxu, aku akan menggunakan kesempatan pertama sekarang, kata Qin Yu. Qin Yu, sebaiknya Anda tidak menyia-nyiakan kesempatan. Meskipun Anda memiliki 2 kesempatan untuk memimpin Ao Wuxu, tetapi jika Anda ingin Ao Wuxu meminta bantuan dari Anda lagi di masa depan, itu adalah masalah yang hampir mustahil. Wulan mengingatkan Qin Yu hanya menggelengkan kepalanya. Aku tahu Ao Wuxu saat di luar sini adalah Kaisar Yu dan bawahannya sekitar 20 kaisar abadi. Mereka juga memiliki siling elemen Refining Flames Array. Saya harap Anda memberinya pelajaran yang mendalam. Bawahan di bawah Kaisar Yu 20 kaisar abadi dan arai api pemurnian elemen segel. Ao Wuxu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Akan agak sulit untuk membunuh Kaisar Yu. Namun untuk memberinya pelajaran, aku akan membuat pelajaran itu sangat mendalam, begitu dalam sehingga Kaisar Yu tidak akan bisa melupakannya seumur hidupnya. Ao Wuxu memandang ke arah Qin Yu, biarkan aku keluar. Master dari alam Jianglan adalah Qin Yu, jadi tidak peduli seberapa kuat Ao Wuxu, dia masih tidak bisa meninggalkannya sendiri. Qin Yu mengangguk. Qin Yu, biarkan aku mengingatkanmu. Ao Wuxu tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Kakak laki-laki Wulan memberimu kesempatan untuk memerintahnya, kecuali jika kamu berada di saat yang paling penting, sebaiknya kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ao Wuxu berseru lirih. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kakak laki-laki Wulan itu begitu baik padamu. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cukup tentang itu, keluarkan aku. Aku akan mengajari Kaisar Yu dan anak buahnya pelajaran yang baik, kata Ao Wuxu acuh tak acuh. Qin Yu berhenti berpikir lagi. Dengan niat keinginannya Ao Wuxu menghilang dari alam Jianglan. Melihat Ao Wuxu meninggalkan alam Jianglan, Qin Yu menjadi bersemangat dalam antisipasi. Situasi seperti apa di luar, Qin Yu yakinlah, dengan kekuatan Wuxu sangat mudah baginya untuk memberi pelajaran Kaisar Yu dan bawahannya. Kata Wulan sambil tersenyum. Dia tampaknya yakin akan kemenangan Ao Wuxu. Naga darah dan naga emas 5 cakar adalah binatang super divine. Untuk Five Clawed Golden Dragon, tidak hanya serangan energinya yang sangat kuat, pertahanan tubuh mereka juga sangat kuat. Adapun naga darah, serangan jarak dekatnya telah mewarisi keunggulan khusus untuk binatang ilahi. 5 naga emas cakar mampu mengeksekusi beberapa teknik serangan. Adapun naga darah yang terbaik adalah serangan melahap. Melahap serangan. Qin Yu terkejut. Wulan mengangguk dan berkata, tepat sekali dari cara saya melihatnya, jenis teknik serangan ini bahkan lebih kuat daripada teknik serangan naga emas 5 cakar. Naga darah dapat dipisahkan menjadi beberapa naga darah.
Setelah naga darah itu memasuki tubuh itu secara langsung membidik dan menelan jiwa yang baru lahir. Melahap, hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk mencengangkan Qin Yu. Naga darah memang layak menyandang gelar variasi Super Divine Beast. Tuan Wulan ketika dia bersaing dengan Kaisar Abadi Ni yang mengapa dia kalah dalam pertempuran Qin Yu mulai menjadi bingung. Jika jenis serangan ini sekuat itu lalu mengapa dia dikalahkan? Wulan tersenyum dan berkata, meski serangan melahap itu kuat, tapi itu bukanlah serangan yang bisa dengan mudah menelan siapapun. Bagi mereka yang jauh lebih lemah darinya tentu saja dia bisa menelannya dengan mudah. Sedangkan untuk ahli yang memiliki level yang sama dengannya jauh lebih sulit untuk menelannya. Qin Yu sampai pada pemahaman. Naga darah bisa dianggap sebagai Super Divine Beast paling sempurna yang pernah saya lihat. Wulan tersentak kagum. Tentu saja Super Divine Beast lainnya juga cukup bagus karena mereka memiliki sifat masing-masing. Ao Wuxu akhirnya menyerang. Qin Yu yang telah memperhatikan luar sepanjang waktu akhirnya menemukan bahwa pertempuran telah dimulai. Dia baru mulai menyerang sekarang. Wulan sedikit terkejut. Dia sudah berbicara dengan Qin Yu untuk sementara waktu sekarang, tetapi mereka baru mulai bertarung di luar. Pada kenyataannya salah satu alasannya adalah karena fakta bahwa aliran waktu alam Jianglan adalah 10 banding 1 dibandingkan dengan dunia luar. Dan ada alasan lain yaitu Ao Wuxu sedang mengudara. Anak muda Qin Yu, cepat biarkan kesadaran iblis kita menyebar dari alam Jianglan sehingga kita bisa melihat dengan jelas pertempuran di luar, kata Yeku buru-buru. Tidak mungkin kesadaran iblisnya menyebar dari alam Jianglan saat dia berada di dalamnya. Dengan niat keinginannya Qin Yu memungkinkan kesadaran iblis Yeku dan Wulan untuk melarikan diri dari alam Jianglan. Lokasi di mana Rift Yellow Star dulu telah berubah menjadi ruang angkasa kosong yang tak terbatas. Arai api pemurnian elemen penyegel raksasa telah dipertahankan sepanjang waktu. Lagi pula tidak ada yang tahu apakah Qin Yu tiba-tiba akan keluar dan melarikan diri dari arai api pemurnian elemen siling. Jika dia melarikan diri maka semua upaya akan sia-sia. Di sekitar titik hijau itu ada 12 kaisar abadi termasuk Kaisar Yu. Kaisar Yu dan mereka semua duduk bersila di sekitar bintik hijau. 20 tahun, Kaisar Yu dan mereka telah menjaga sekitarnya selama 20 tahun penuh. Dalam 20 tahun ini Kaisar Yu telah mencoba segalanya. Dia menyuruh bawahannya bergandengan tangan dan menyerang bahkan mendapatkan mistik immortal untuk datang dan bergandengan tangan dengannya dan menyerang bintik hijau itu bersama-sama. Namun tanpa kecuali Kaisar Yu gagal dalam semua usahanya. Tidak bisa menerobos, meskipun Kaisar Yu tampak tidak terganggu saat dia duduk bersila di angkasa dia sebenarnya memikirkan cara untuk membuka bintik hijau. Apa yang harus dilakukan? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Kaisar Abadi Ni yang berhasil memahami ini sebelum kematiannya. Dia benar-benar berhasil memahami dan menciptakan penghalang pertahanan yang mengerikan bahkan aku dan Sier tidak dapat membukanya setelah kita bergandengan tangan. Pada saat ini Kaisar Yu masih berpikir bahwa titik hijau itu adalah rumah abadi Qin Yu. Seseorang tidak bisa menyalahkan Kaisar Yu. Lagi pula dia belum pernah mendengar tentang ada hal seperti artefak ilahi spasial. Tiba-tiba Kaisar Yu melihat ke arah kirinya. Di ruang kosong beberapa ratus meter di sebelah kiri semua kaisar abadi seorang pria yang serius dan keras tiba-tiba muncul. Mereka semua merasakan tekanan, itu adalah perasaan menindas yang datang secara alami dengan kekuatan yang menakutkan. Kapan dunia iblis memiliki kaisar iblis level 8 yang baru, Kaisar Yu sangat terkejut. Dia adalah kaisar abadi tingkat 8 meskipun dia tidak dapat melihat melalui kedatangan baru ini dia hampir tidak bisa merasakan aura iblis yang khusus untuk orang-orang dari alam iblis. Teman dari alam iblis, saya Kaisar Yu. Saya tidak tahu siapa Anda. Tepat ketika Kaisar Yu hanya mengatakan setengah dari apa yang ingin dia katakan dia disela oleh Ao Wuxu. Kaisar Yu, sudah lama sekali kau bahkan tidak mengenalku lagi.
Haha, Aowuksu mulai tertawa keras. Namun seolah-olah seluruh ruang telah membeku, tawanya hanya menimbulkan kegugupan yang intens bagi Kaisar Abadi itu. Kaisar Yu mengecilkan matanya. Pada saat ini 11 Kaisar Abadi di sampingnya siap menyerang kapan saja. Apakah kamu siap? Tiba-tiba dua sinar merah bersinar di mata Aowuksu. Roar, tiba-tiba raungan naga yang sangat bergema-bergema di ruang tak terbatas. Sosok Aowuksu telah benar-benar menghilang dan naga merah raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 mil tiba-tiba muncul menutupi langit. Sisik naga berwarna merah tua itu memancarkan cahaya iblis. Kepala naga yang jahat itu menatap Kaisar Yu dan mereka. Kaisar Yu dan 11 Kaisar Abadi terkejut. Itu naga darah Aowuksu. Kaisar Yu bangun kembali. Namun tepat pada saat ini naga darah 1000 mil tiba-tiba mulai bergerak. Itu segera berubah menjadi hantu berwarna merah tua. Kaisar Yu dan bawahannya hanya bisa melihat mulut naga besar datang ke arah mereka untuk menelan mereka. Melahap, tiba-tiba Kaisar Yu dan 11 Kaisar Abadi merasa bahwa mereka telah memasuki dunia berwarna merah tua. Pedang Kaisar Agung di tangan Kaisar Yu memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas. Dalam sekejap naga darah telah terbang kembali ke tempat sebelumnya. Adapun Kaisar Yu dan mereka juga masih di lokasi asalnya. Hanya saja pada saat ini termasuk Kaisar Yu hanya ada 4 Kaisar Abadi yang masih hidup. Kaisar Pedang Berdarah Hijau Zibai, Kaisar Abadi berpakaian kuning Muyan dan Kaisar Abadi tingkat 6. Naga darah telah menelan 8 Kaisar Abadi yang hebat sekaligus. Kepala naga raksasa sepanjang 1000 mil itu tiba-tiba terangkat dan melihat ke arah jaring cahaya siling elemen Refining Flames Array. Tubuh naga yang sangat besar sekali lagi segera berubah menjadi hantu berwarna merah tua. Itu dengan kejam mengetuk jaring cahaya. The Sealing Element Refining Flames Array yang diatur oleh 16 Immortal Emperor, bahkan yang terkuat di antara 16 ini Kaisar Abadi Yu Fan hanyalah seorang Kaisar Abadi tingkat 6. Meskipun pertahanan Sealing Element Refining Flames Array ini sangat kuat tetapi masih bisa dipatahkan oleh serangan Immortal Emperor level 7. Bang! Monster Super Divine Beast level 8, serangan sengit dari tubuh aslinya. Kaisar Yu sangat terkejut. Itu benar dia ingin membunuh 16 Kaisar Abadi. Kaisar Yu sadar akan kenyataan. Hentikan dia! Kaisar Yu tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama dia mengirim transmisi suara ke 16 Kaisar Abadi itu. Yu Fan, kalian semua cepat kabur. Seperti kilat transmisi suara Kaisar Yu bergema di benak 16 Kaisar Abadi. 16 Kaisar Abadi sudah terkejut saat naga darah 1000 mil muncul. Hanya saja karena Kaisar Yu masih hidup, bagaimana mungkin mereka berani melarikan diri. Pada saat ini mereka ingin lari setelah mendengar perintah Kaisar Yu. Namun sudah terlambat, pecahnya arai api pemurnian elemen segel telah menyebabkan seluruh ruang berfluktuasi. Itu tidak mungkin bagi 16 Kaisar Abadi untuk berteleportasi. Dengan raungan naga darah 1000 mil itu benar-benar terbagi dalam sepersekian detik. Naga darah sepanjang 1000 mil telah berubah menjadi 16 naga darah secara tiba-tiba. Dalam sekejap 16 naga ini telah mengikat 16 Kaisar Abadi. Inilah yang Wulan sebutkan kepada Qin Yu. Karakteristik khusus untuk naga darah membagi menjadi beberapa naga darah untuk melakukan serangan D4 kelompok. Ini bukan teknik klon tubuh, 16 naga darah masing-masing memiliki kekuatan sekitar sepertiga dari Aowuksu. Mereka hanya sedikit lebih lemah dari level 8 Immortal Emperor. Setelah teriakan 16 Kaisar Abadi menghilang. Roar, raungan naga lainnya terdengar. 16 naga darah tiba-tiba mulai bergegas menuju Kaisar Yu dan 3 lainnya. Pada saat yang sama mereka bergabung bersama dan kembali ke naga darah sepanjang 1000 mil. Saat bergegas naga darah sepanjang 1000 mil itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis.
Seseorang muncul, tertutup oleh lapisan sisik naga berwarna merah. Rambut panjangnya berubah menjadi merah tua, bahkan ada 2 tanduk naga yang tumbuh di kepalanya. Sepasang mata sedingin es seperti kristal menatap Kaisar Yu. Itu adalah Aowuxu dalam mode pertarungan bentuk manusia. Aowuxu dengan kekuatan serangan terkuat, Kaisar Yu, pedang berdarah hijau Zibai, abadi Kaisar abadi berpakaian kuning Mu Yan dan Kaisar abadi tingkat 6 itu semuanya dipenuhi dengan amarah dan ketakutan. Anda adalah Aowuxu. Seluruh tubuh Kaisar Yu menggigil. Tepat sekali, kata Aowuxu sambil menatap Kaisar Yu dengan dingin. Kaisar Yu, aku yang dulu tidak bisa mengalahkanmu dan hanya bisa seri. Namun saat ini saya telah mencapai level 8 Immortal Emperor, kesimpulan hari ini hanya saya menginjak-injak Anda. Hanya dalam waktu singkat 24 Kaisar Abadi telah meninggal. Qin Yu berhasil membuka lapisan ketiga dari 10.000 binatang atlas, kata Kaisar Yu, suaranya dingin. Pada saat dia melihat Aowuxu, Kaisar Yu sudah tahu bahwa Qin Yu pasti telah membuka lapisan ketiga dari atlas 10.000 binatang. Lagi pula Aowuxu adalah binatang spiritual dari atlas 10.000 binatang saat itu. Masalah ini adalah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tingkat tinggi di alam abadi dan iblis. Tepat sekali, Aowuxu memandang Kaisar Yu dengan dingin. Melarikan diri pada saat yang hampir sama Kaisar Yu mengirimkan transmisi suara kepada bawahannya. Level 8 Demon Emperor Super Divine Beast, bahkan Kaisar Yu bukanlah tandingannya. Saat itu level 7 Kaisar Iblis level Aowuxu sudah berada di level Kaisar Yu. Aowuxu saat ini bahkan lebih menakutkan dari itu. 4 Kaisar Abadi yang agung pindah pada waktu yang hampir bersamaan. Mati, suara sedingin es bergema. Aowuxu telah berubah menjadi sinar cahaya merah. Tiba-tiba sinar cahaya merah itu berubah menjadi 4 sinar merah tua secara bersamaan menyerang Kaisar Yu dan 3 lainnya, menyebabkan mereka berempat tidak dapat melarikan diri. Kaisar Abadi tingkat 6 tewas dalam pertempuran. Setelah itu 4 sinar merah tua sekali lagi diubah menjadi 3 sinar merah. Pertarungan, tubuh utama Aowuxu sedang memegang pisau perang. Pisau pertempuran ini sangat panjang setinggi Aowuxu sendiri. Namun Aowuxu sangat cepat saat menggunakannya untuk menyerang dan kekuatan serangannya juga sangat mencengangkan. Tubuh utama Aowuxu sedang menyerang Kaisar Yu. Kedua klonnya menyerang Kaisar Abadi berpakaian kuning dan pedang berdarah hijau. Ruang itu bergetar. Energi panik menyebar ke segala arah seperti badai. Kaisar Yu, pedang abadi pedang berdarah hijau dan Kaisar Abadi berpakaian kuning semuanya berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Hanya dalam waktu 10 napas, tubuh Aowuxu muncul di sebelah bintik hijau. Sayang sekali, tidak dapat membunuh Kaisar Yu adalah satu hal karena dia memiliki armor ilahi. Tidak pernah saya berharap bahwa Kaisar Abadi berpakaian kuning juga bisa melarikan diri. Aowuxu menghela nafas, untuk secara bersamaan mengontrol serangan dari 2 klon yang menyebabkan efek buruk pada serangan tubuh utama. Jika tidak, Kaisar Yu tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Qin Yu, biarkan aku kembali, kata Aowuxu melalui transmisi suara. Segera setelah dia menghilang ke udara tipis. Pada saat ini energi ruang angkasa yang tak terbatas masih bergetar. Namun selain darah yang mengalir di ruang kosmik tidak ada hal lain yang bisa menunjukkan jejak pertempuran. Di planet yang sunyi 2 sosok dalam keadaan menyedihkan muncul di planet ini. Kaisar Abadi berpakaian kuning Mu Yan setengah berlutut di tanah. Kulitnya pucat pasi. Kaisar Abadi berpakaian kuning Mu Yan meskipun kekuatan serangannya tidak sekuat pedang berdarah hijau, pertahanannya jauh lebih kuat. Adapun pedang berdarah hijau abadi yang sangat terkenal Zibai, dia telah kehilangan nyawanya dalam pertempuran ini. Sementara serangan Green Blooded Sword Immortal sangat kuat tetapi pertahanannya lebih rendah dari Kaisar Abadi berpakaian kuning. Karena itu dia telah kehilangan nyawanya.
Pedang berdarah hijau abadi Zibai yang telah bergerak tanpa hambatan melalui alam abadi dan iblis telah jatuh. Gaun ungu mewah Kaisar Yu berlumuran darah, wajahnya juga sangat pucat. Mu Yan, apa ruginya kali ini? Sebagai bawahan yang mengatur semua pasukan di bawah Kaisar Yu biasanya akan bertanya kepada Mu Yan tentang hasil statistik setelah setiap pertempuran. Mu Yan berdiri, ekspresinya sangat jelek. Yang mulia, dalam pertempuran ini kami telah kehilangan 26 Kaisar Abadi. 26? Hanya dengan mendengar nomor ini Kaisar Yu merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Mu Yan melanjutkan, yang mulia, bintang kuning terumbu adalah planet dengan kemungkinan terbesar Qin Yu muncul di antara 3 planet besar. 16 Kaisar Abadi yang ditempatkan, ada juga yang lebih kuat. Adapun 10 Kaisar Abadi lainnya yang telah berkumpul di sana untuk menyerang setitik hijau. 10 Kaisar Abadi itu juga 10 yang terkuat. Kaisar Yu mulai menggigil di dalam hatinya. Justru karena 10 orang itu kuat sehingga dia mengumpulkan mereka untuk menyerang setitik hijau. 26 Kaisar Abadi ini mereka menyumbang kurang dari setengah dari bawahan Kaisar Yu, tetapi mereka adalah elit sejati di bawah Kaisar Yu. Pertempuran ini lebih dari setengah elit di bawah Kaisar Yu hilang dan kekuatannya telah turun menjadi kurang dari setengah dari kekuatan sebelumnya. Bahkan Zibai tewas dalam pertempuran, jenderal perang yang mulia hampir seluruhnya musnah. Mereka yang mencapai di atas level 6 Immortal Emperor hanya bawahan ini, kata Mu Yan dengan suara yang sangat sedih. Memang benar bahwa Kaisar Yu masih memiliki cukup banyak Kaisar Abadi di bawahnya. Tapi tidak satu pun dari Kaisar Abadi itu berada di atas level 6 Kaisar Abadi. Qin Yu, Ao Wuxu, seluruh tubuh Kaisar Yu menggigil. Dia menarik napas dalam. Ayo kembali ya yang mulia. Segera setelah itu keduanya menghilang dari planet yang sunyi. Di dalam alam Jianglan melihat Ao Wuxu muncul di depan mata Qin Yu, Yeku dan Wu Lan menyambut kedatangannya kembali. Bahkan 4 Kaisar Iblis lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka juga tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Membunuh 26 Kaisar Abadi dan semuanya adalah elit Kaisar Yu. Di antaranya bahkan ada Green Blooded Sword Immortal Zibai. Wuxu lumayan, kata Wu Lan sambil tersenyum. Ada kekaguman di mata Qin Yu. Wuxu, kau membunuh 26 dalam satu regangan, kau bahkan membunuh pedang berdarah hijau abadi itu. Ada juga beberapa Kaisar Abadi level 6 termasuk Kaisar Abadi Yufan, benar-benar luar biasa. Ao Wuxu masih memasang ekspresi serius. Tidak apa, saya telah mengatakan bahwa Kaisar Yu mungkin agak sulit untuk dibunuh dan berpikir bahwa saya akan mampu membunuh 27 dari mereka kali ini. Aku tidak pernah menyangka salah satu dari mereka melarikan diri. Setelah mengatakan itu Ao Wuxu bahkan memasang ekspresi penyesalan di wajahnya. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan prestasinya. Qin Yu, Yeku, Wu Lan dan mereka segera tercengang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.